salam budaya. Bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara, mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokadung. Yang kali ini telah memasuki episode ke-47 dengan judul Selawat Badar. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa prosesi pelantikan Raden Bagus Mukmin untuk menjadi Sultan Demak Bintoro yang keempat telah berlangsung di Balirung, Kasultanan Demak Bintoro, yang dikukuhkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan dihadiri serta disaksikan oleh para wali amri, para sentana dan ayaka, serta kerabat keluarga besar Keraton Demak Bintoro. Sunan Nurjati tidak tahu sebelumnya bahwa ia pun diminta untuk memberikan pelantikan. Sebagai seorang yang pernah menjabat menjadi Senopati Agung, ia diberi kehormatan oleh Sunan Kalijogo untuk melantik Pangeran Timur. Aryo Mataram kemudian memberikan kepadanya sebuah benda panjang dengan dibungkus kain putih dari ujung hingga pangkal. Itulah senjata pusaka Kesultanan Demak yang dulu pernah akrab dengannya ketika masih menjadi seorang temenggung. Sebuah tombak panjang yang menjadi senjatanya dalam tiap pertempuran, yang dia beri nama Kiai Alat-alat Sambung Nyawa. Sunan Gunung Jati pun menggenggam erat tombak tersebut, senjata yang dulunya dipakai oleh Sunan Kudus ketika menjadi Senopati Ageng menggantikan ayahnya Sunan Kudus. Tombak yang menjadi komando bagi Sunan Kudus dalam memimpin laskar Demak, menghancurkan kekuatan Gerindra Wardana. Dan setelah Sunan Kudus meletakkan jabatannya, tombak itu diberikan kepada Raden Patah sebagai tanda pengembalian mandat kepada Sultan yang telah mengangkatnya. Dan dalam perjalanan kemudian tombak itu menjadi sebuah senjata utama bagi para senopati selanjutnya, yang tiap pelantikan yang menjadi tanda pemberian mandat kepada yang bersangkutan. Seperti dulu ketika Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Senopati oleh Sultan Trenggono dalam penyerbuan ke Banten dan Sunda Kelapa. Dan sekarang sama tombak itu akan diberikan kepada Pangeran Timur yang akan dilantiknya sebagai Senopati Agung Keraton Demak Bintoro. Pangeran Timur pun maju ke depan untuk menerima tombak dari tangan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bisiknya di telinga pemuka yang tengah menunduk di depannya. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Anak bungsu Sultan Trenggono itu pun mengangguk. Ada air mata yang mendadak mengalir dari sudut matanya, dan wajahnya yang cerah mendadak mendung. Ia mungkin terkenang pada kejadian keteledoran yang pernah dilakukannya, sebuah kesalahan yang sempat membuat dirinya terguncang dan merasa sangat bersalah, sebuah pembunuhan yang telah membuatnya menolak diajukan menjadi calon sultan. Dengan memperhatikan wajah yang makin mendung, Sunan Gunung Jati kemudian memegang pundak Pangeran Timur. Ia kembali berkata, lupakan yang telah lalu, ambil hikmahnya untuk ke depan. Orang yang berjihad adalah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk mentaati Allah. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Berjihadlah nafas, berjihadlah di jalan Allah. Demikian perkataan Sunan Gunung Jati kepada Pangeran Timur. Dan Pangeran Timur mencoba tersenyum, sementara Sunan Gunung Jati kemudian berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambut Pangeran Timur dengan wajah mulai kembali cerah. Yang hadir pun turut bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matur nuwun Romo Sunan, bisik Pangeran Timur. Sunan Gunung Jati tersenyum. Ia kemudian kembali ke tempat duduknya. Namun sampai lama hingga cara kembali berlangsung, berandainya tak bisa menangkap semua yang terjadi di depannya. Pikirannya masih tersita pada rasa penasarannya, pada tidak adanya pemberitahuan yang datang padanya tentang hari pelantikan, pada tidak ditemuinya penangsang sebagai orang yang pernah dicalonkan menjadi sultan, juga pada tidak hadirnya Sunan Kudus yang seharusnya adalah orang yang paling berwenang melakukan pelantikan. Pikirannya masih tersita pada rasa penasaran, dan pikirannya terus berkecamuk dengan rasa heran dan penasaran. Perhatiannya benar-benar tak bisa hikmat mengikuti seluruh rangkaian acara. Namun sebelum upacara selesai, ia masih sempat mengangkat ucapan Sultan Mumin, ucapan yang disampaikan sebagai sambutan pertamanya setelah diangkat menjadi Sultan Demak mengganti ayahnya. Wahai saudara-saudara semua, sesungguhnya saya telah diangkat sebagai pemimpin atas kamu sekalian. Sedangkan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka bila saya berbuat baik, bantulah saya. Dan bila saya berbuat buruk, luruskanlah saya.
ketulusan adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Ucapan yang pelan dari sultan yang baru mendadak menyita perhatian Sunan Gunung Jati. Sejenak ia pun mendengarkan dengan seksama sambutan yang telah disampaikan Sultan Mahmud. Sambutan yang sesungguhnya bagi Sunan Gunung Jati sebagai ahli hukum agama dan pemerintahan merupakan ucapan yang telah sangat dihafal. Namun dengan penuh keharuan ia tetap bisa merasakan getaran yang berbeda setiap Sultan Mu'min mengucapkan, "Wahai saudara-saudaraku semua, orang yang lemah di antara kalian akan saya anggap sebagai orang yang kuat sampai saya memperoleh kembali hak baginya. Insya Allah, dan orang yang kuat di antara kamu adalah orang yang lemah menurut anggapan sampai saya berhasil mengambil hak itu daripadanya. Insya Allah." Demikian lanjut ucapan Sultan Mu'min. Dan sepertinya seluruh hadirin yang berada di pendopo tengah menyimak dengan saksama sambutan itu. Sambutan yang sesungguhnya diucapkan dengan sangat pelan dan lirih oleh Sultan Mu'min. Namun dengan suasana yang sangat hening, sambutan yang diucapkan perlahan itu justru terdengar penuh kehikmatan. Wahai saudara-saudaraku semua, janganlah seseorang di antara kamu meninggalkan jihad fisabilillah, sebab tidak sesuatu kaum meninggalkannya kecuali Allah akan menghukum mereka dengan kehinaan. Dan apabila perbuatan keji telah menyebar di antara sesuatu kaum, maka niscaya Allah akan meliputi mereka dengan musibah. Perhatian Sunan Gunung Jati terus tertuju pada sambutan sang sultan. Kalimat-kalimat yang terucap sangat terasa disampaikan penuh penghayatan, keluar dari hati yang paling dalam. Sebuah keutuhan keikhlasan dan pengabdian untuk menjalankan pemerintahan. Kesultanan sebagai sebuah kekhalifahan Islam di tanah Jawa. Wahai saudara-saudaraku semua, taatilah kepada selama saya taat kepada Allah dan Rasul, dan bila saya telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban atas kalian untuk taat kepada Sunan Gunung Jati pun menghela nafas panjang. Namun setelah itu ia tak lagi sepenuhnya memperhatikan. Ia hanya memejamkan mata sambil mendengarkan sholawat badar yang tengah berkumandang menyentuh perasaan. Dengan perlahan ia bahkan turut melakukan. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Pelangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.